Seorang janda nekat melakukan pesugihan agar warung makannya ramai. Namun ia tak tahu kalau inilah awal malapetaka terjadi. Ia Sekar ini melakukan pesugihan dengan dukun bernama Ma Ambar. Ma Ambar langsung membacakan mantra ke tubuh Sekar yang sedang terguling. Lalu setelah itu sebuah permata merah dimasukkan ke mulut Sekar, tanda jin pesugihan masuk ke raga Sekar. Namun Ma Ambar berkata bahwa hanya Ma Ambar yang mampu melepas jin pesugihan itu atau orang yang ilmunya lebih tinggi dari Ma Ambar. Dan Sekar harus menerima konsekuensi jika melanggar perjanjian dengan jin pesugihan itu. Lalu setelah itu Sekar pun dimandikan air kembang. Ia Sekar melakukan itu semua demi menghidupi ketiga anaknya, apalagi ia seorang janda. Bahkan saat ini sudah 11 tahun Sekar menjalani pesugihan itu, hingga anak Sekar sudah mulai besar. Dani ini sudah tamat sekolah, sedangkan Ratna dan Dodi masih sekolah. Sekar ini berusaha sekuat tenaga menyekolahkan anaknya agar sukses. Benar saja terlihat Sekar ini sedang menasihati Dani agar mau kuliah karena sudah 2 tahun tamat SMA, Dani tidak mau kuliah. Ternyata saat itu Dani berkata ia ingin bekerja saja jadi montir di bengkel temannya. Mendengar itu Sekar tak terima dan marah. Namun Dani tetap dengan kemauannya. Akhirnya karena emosi Sekar pun langsung mengusir Dani dari rumah. Namun bukannya takut, Dani ini malah mengiyakan ibunya dan pergi dari rumah. Semenjak itu Sekar hanya tinggal bertiga di rumahnya. Sedangkan terlihat Ratna ini ternyata sering pacaran di sekolah dengan pria yang bernama Bram. Dan hal inilah yang membuat Dani sangat marah kepada Bram. Ya, walau Dani ini jauh dari keluarganya, tetapi ketika ia mendapat gaji dari pekerjaannya, ia langsung teringat dengan ibu dan adik-adiknya. Hingga terlihat Sekar ini seperti biasa belanja ke pasar untuk keperluan makanan di warungnya. Tak ada yang aneh di sini, semua makanan dibuat selalu fresh oleh Sekar dan asistennya. Dan tak lupa sesajen pesugihan selalu dinyalakan dan ditaruh di tempat tertentu di warung Sekar. Namun keanehan mulai terjadi di keluarga Sekar setelah 11 tahun melakukan pesugihan. Benar saja terlihat Dodi ini menyuruh Ratna untuk mengambil minum. Karena Ratna asik chattingan dengan Bram, Ratna pun akhirnya menyuruh Dodi mengambil minum sendiri. Ya, akhirnya Dodi turun ke bawah untuk mengambil minum. Dan tiba-tiba Dodi diganggu oleh sosok hantu. Dodi ini langsung pergi ketakutan dan langsung mengadu kepada Ratna jika ia melihat hantu. Namun Ratna tentu tak percaya kepada Dodi saat itu. Tak hanya itu, Sekar ini kebingungan mengapa warungnya tiba-tiba menjadi sepi dan pekerja hanya melewati warungnya. Ternyata di pandangan pembeli, warung Sekar ini selalu tutup, padahal kenyataannya warung Sekar selalu buka. Hal ini tentu membuat Sekar cemas. Ditambah lagi saat itu Ratna yang datang ke warung ibunya untuk memberikan surat tunggakan SPP Ratna di sekolah. Hal ini kembali membuat Sekar semakin kefikiran. Namun tiba-tiba saat itu Rodiah, asisten Sekar ini, menarik orang untuk membeli makan di warung Sekar. Ya, pria itu pun bertanya mengapa beberapa hari ini warung Bu Sekar tutup. Rodiah langsung berkata kalau itu hanya perasaannya saja karena warung Sekar selalu buka. Namun tak lama terlihat pria itu kembali lagi dan mengembalikan makanan yang ia beli di warung Sekar karena ternyata makanan itu sudah basi. Pria itu marah karena ia diberikan nasi basi. Sekar sang pemilik warung pun sangat aneh mengapa semua makanan di warungnya menjadi basi padahal Sekar baru memasak nasi itu. Sekar pun meminta maaf dan mengembalikan uang si pembeli. Namun ternyata tak hanya nasi, lauk pauk di warung Sekar juga tiba-tiba sudah basi. Ya, hal ini sangat aneh karena Sekar dan asistennya padahal baru masak pagi tadi. Sekar pun langsung ingat kepada dukun pesugihannya yaitu Ma Ambar. Sekar pun akhirnya berusaha mendatangi Ma Ambar untuk mengatasi keanehan yang terjadi di warungnya. Padahal semenjak pakai pesugihan warung Sekar selalu ramai. Hingga terlihat sampailah Sekar bersama asistennya di rumah Ma Ambar. Namun ternyata malam itu Ma Ambar ini meninggal dunia. Sekar benar-benar terkejut mendengar kabar itu. Sekar pun langsung masuk ingin melihat jasad Ma Ambar. Terlihat Sekar ini ingin membenarkan kapas yang jatuh dari hidung Ma Ambar. Namun Ma Ambar langsung membuka matanya. Dan ketika Sekar ingin menutup mata Ma Ambar, jenazah Ma Ambar langsung mengalami hal yang sangat menyeramkan. Dan setelah itu Ma Ambar memuntahkan cairan hitam ke wajah Sekar. Sekar langsung teriak ketakutan dan langsung keluar dari rumah itu. Terlihat Sekar pun membersihkan wajahnya. Bersamaan itu di sisi lain terlihat Dodi ini sedang menonton film sendirian. Dodi ini mendengar suara ibunya pulang. Terlihat Sekar ini pulang ke rumah dan langsung masuk ke kamar. Dodi ini merasa aneh dan ingin menegur ibunya. Namun tiba-tiba sosok hantu yang menyerupai Sekar langsung mengagetkan Dodi saat itu. Dodi pun langsung pergi kabur ke kamar Ratna, kakaknya. Ratna pun langsung bertanya kepada Dodi apa yang sudah terjadi. Dodi pun berkata kalau ada hantu di rumahnya. Ratna kembali tidak percaya dan tak lama ibu mereka pun pulang. Ya, kali ini Sekar benar-benar sudah pulang bersama Rodiah, asistennya. Dodi ini benar-benar merasa aneh dan ketakutan saat itu. Namun ternyata gangguan mistis itu terus berlanjut. Sekar yang sedang tidur ini tiba-tiba merasakan kejang-kejang. Namun Sekar seketika sadar karena radionya yang tiba-tiba berbunyi. Sekar pun berusaha mematikan radio itu dan lampu malah ikut padam. Sekar yang merasa aneh ini merasa terkejut ketika muncul sosok jin yang keluar dari lemarinya. Yaitu adalah sosok jin pesugihan yang meminta tumbal baru kepada Sekar. Namun Sekar ini kebingungan karena Ma Ambar sudah meninggal dunia. Hingga keesokannya terlihat Sekar ini ingin membayar tunggakan SPP Ratna di sekolah. Namun pegawai di sekolah berkata bahwa tunggakan SPP Ratna sudah lunas dibayar oleh Dani, kakak Ratna. Bukannya senang, ternyata Ratna tak senang melihat Dani yang seperti sok jagoan. Ya, Sekar masih kesal dengan Dani yang tak nurut dengan ibunya. Di sisi lain terlihat ternyata warung Sekar ini sangat ramai pengunjung. Rodiah ini sangat senang saat itu.
itu. Namun ternyata berbeda dengan Sekar. Terlihat Sekar yang baru sampai di warungnya ini sangat terkejut melihat warungnya yang sangat bau dan banyak tikus berkeliaran. Ya, asisten Sekar berpikir Sekar akan senang. Namun kenyataannya Sekar sangat terkejut ketika melihat pengunjung di warungnya adalah para hantu yang sedang makan. Bahkan Rodiah berkata hari itu warung Sekar sangat ramai padahal kenyataannya sepi. Dan Rodiah menunjukkan uang yang ternyata itu adalah daun. Setelah mengalami hal aneh itu, Sekar ini bersama Rodiah asistennya berusaha mendatangi Ki Jabrik untuk bisa membantu menyelesaikan masalah Sekar. Karena sudah 11 tahun Sekar memakai pesugihan, tetapi kali ini Sekar harus memberikan tumbal lagi. Tetapi Sekar kebingungan karena Ma Ambar dukun pesugihan itu sudah meninggal dunia. Jadi Sekar memutuskan ingin melepaskan jin pesugihan itu dari tubuhnya. Sekar pun langsung melakukan ritual dengan Pak Dukun itu. Ya, Pak Dukun yang dikenalkan oleh Rodiah ini mencoba mengusir jin pesugihan yang ada di tubuh Sekar. Namun terlihat Sekar ini kerasukan jin pesugihan itu. Ya, jin pesugihan itu tak senang akan diusir oleh Ki Jabrik. Dan jin itu sangat kuat sehingga bukan orang sembarangan yang bisa mengusirnya kecuali Ma Ambar atau orang yang ilmunya lebih kuat dari Ma Ambar. Dan ternyata Ki Jabrik tak mampu mengusir jin pesugihan itu karena ilmu Ki Jabrik yang masih di bawah Ma Ambar. Benar saja, setelah ritual selesai, Sekar pun sadar dan melihat Ki Jabrik yang sudah kesakitan sambil berkata bahwa ia tak sanggup mengusir jin pesugihan yang ada di tubuh Sekar karena sangatlah kuat. Dan ternyata Sekar disuruh Ki Jabrik untuk mendatangi kerabat Ma Ambar untuk bisa mengusir jin pesugihan itu. Ternyata Ki Jabrik ini kenal dengan Ma Ambar dan mungkin saja kerabat Ma Ambar bisa mengusir jin pesugihan itu dari tubuh Sekar. Benar saja, terlihat Sekar pun benar-benar mendatangi rumah kerabat Ma Ambar bersama Rodiah asistennya. Namun di sini kembali terjadi hal aneh. Pintu rumah kerabat Ma Ambar terbuka sendiri. Sekar yang merasa aneh ini pun berani nekat masuk ke rumah itu. Di sana tak ada siapa-siapa dan ternyata malah hantu yang Sekar temui. Sekar pun sangat terkejut. Iya, masalah besar pesugihannya belum selesai. Sekar harus menerima ujian kalau Ratna anaknya juga mendapat hal tak baik dari pacarnya. Namun untungnya Ratna berhasil kabur saat itu. Hingga malamnya terlihat Sekar ini pun baru pulang ke rumah bersama Rodiah. Saat itu tatapan Sekar sangat kosong membuat Ratna dan Dodi menjadi cemas. Rodiah pun izin pulang. Dan benar saja ketika mereka menyusul Sekar di kamar, ternyata terlihat Sekar ini malah sedang mandi air hangat bahkan sampai tangannya melepuh. Ratna dan Dodi yang terkejut mencoba menolong ibu mereka, namun ternyata Dodi juga mendapat gangguan dari hantu itu. Namun Dodi yang polos langsung kabur dan mendekat ke ibu dan kakaknya. Ya, saat itu mereka membawa ibu mereka ke kamar. Terlihat keadaan Sekar sangat memprihatinkan. Ratna dan Dodi bingung apa yang sedang terjadi dengan ibunya. Namun di sini Ratna berusaha menyuapi ibunya makan, tetapi Sekar malah memuntahkannya. Dan tak lama terlihat Sekar ini malah muntah cairan hitam. Hal ini tentu membuat Ratna dan Dodi cemas, namun Ratna menyuruh Dodi untuk menelpon Dani, kakak mereka. Bocah ini mengalami kerasukan jin penglaris yang dibawa oleh ibunya. Ya, Ratna yang shock dengan kejadian itu langsung menelpon Dani, kakaknya, untuk meminta pertolongan. Dani yang mendengar kabar buruk dari Ratna adiknya tentu langsung cemas dan ingin pulang menolong keluarganya. Sementara itu Ratna berusaha ke rumah Bi Rodiah untuk memberitahu kabar Sekar dan Dodi yang memprihatinkan. Dan bersamaan itu di tengah hujan deras Dani akhirnya datang. Namun ketika mereka memasuki kamar, mereka sangat heran karena Dodi dan Sekar sudah tidak ada di sana. Mereka mencari-cari Dodi dan Sekar dan ternyata terlihat Sekar sudah kerasukan dan memandikan Dodi saat itu. Mereka pun langsung cepat membawa Dodi pergi dari sana. Sedangkan Sekar yang jiwanya terganggu oleh jin pesugihan itu menjadi lemah tak berdaya. Ya, jin pesugihan itu sesuka hati keluar masuk merasuki tubuh Sekar karena memang jin pesugihan itu sudah masuk ke raga Sekar. Karena Sekar yang tidak memberikan tumbal baru, akhirnya jin pesugihan itu menyerang Sekar dan keluarga Sekar. Saat itu Dani pun izin keluar untuk membeli makanan. Dan tak lama Bram pacar Ratna menelpon Ratna. Ternyata Bram ini tak mau putus dari Ratna. Namun Ratna kesal karena Bram yang sudah kurang ajar dengan Ratna. Tetapi Bram saat itu malah berkata ia akan menyebarkan foto kemesraan mereka berdua kalau Ratna menolak Bram. Untungnya ada Dani yang melihat kejadian itu dan Dani langsung memberikan pelajaran kepada Bram. Ya, ujian mereka benar-benar berat. Di saat ibu mereka sedang mengalami hal yang tak wajar, mereka harus menghadapi Bram yang jahat. Namun di sini Sekar terlihat berusaha meminta maaf kepada anak-anaknya. Ia menyesal telah melakukan pesugihan itu. Ia Sekar mengakui bahwa ia melakukan pesugihan itu karena sudah kehabisan akal bagaimana bisa mendapatkan uang dengan cepat. Karena Sekar harus bisa menghidupi ketiga anaknya sendirian. Ya, semenjak ditinggal meninggal suaminya waktu itu, Sekar ini benar-benar merasa hancur karena tidak ada lagi orang yang bisa membantunya dalam membesarkan anak. Hingga Sekar berjuang sendirian mengurus anak-anaknya dari mulai mereka masih kecil hingga saat itu mereka sudah mulai besar. Dan karena pesugihan itu, keluarga Sekar sekarang jadi taruhannya. Dani, Ratna dan Dodi benar-benar sedih saat itu. Sekar berkata kini ia hanya bisa menyesali semuanya dan kebingungan bagaimana bisa lepas dari jin pesugihan itu. Namun di saat mereka sedang bersedih, tiba-tiba Dodi ini merasa ada yang datang ke kamar itu.
itu. Ratna dan Dani juga merasakan hal yang sama. Namun ketika Dani cek keluar, tiba-tiba pintu kamar itu terkunci sendiri. Ternyata saat itu Sekar kembali mengalami kerasukan jin pesugihan itu dan ingin menyerang Ratna dan Dodi. Dani ini berusaha masuk ke kamar tetapi tak bisa. Akhirnya dengan kekuatannya Dani mampu mendobrak pintu kamar itu. Karena Sekar yang sudah tak bisa dikendalikan, akhirnya Dani membawa adik-adiknya keluar dan mengunci ibunya dari luar. Hingga keesokan paginya terlihat Dani, Ratna dan Dodi ingin memeriksa kondisi ibu mereka di kamar. Dan terlihat kondisi Sekar sudah sangat memprihatinkan. Jin pesugihan itu berusaha menyerang tubuh Sekar hingga babak belur. Di sini Dani, Ratna dan Dodi langsung menolong dan mengobati luka yang ada di tubuh ibu mereka. Tak hanya itu, mereka pun berusaha sholat untuk meminta pertolongan kepada Allah. Tetapi ternyata Sekar ini kembali mengalami kerasukan. Melihat ibu mereka yang kerasukan, mereka pun tak jadi sholat. Dan benar saja Sekar kembali berontak membuat Dani berusaha menahan tubuh ibunya yang ingin menyakiti dirinya sendiri. Akhirnya Ratna ini disuruh Dani untuk mengambil sebuah tali. Mereka pun memutuskan untuk mengikat tangan Sekar agar Sekar tak bisa berbuat hal buruk apalagi menyakiti dirinya sendiri. Sekar sudah dikontrol oleh jin pesugihan yang ada di tubuhnya. Ternyata terlihat Dani ini bercerita tentang ibunya dengan bosnya di bengkel. Dan bos Dani ini sangat baik. Ia menjenguk ke rumah Dani sambil membawa ustadz, lalu mengajak para tetangga ke rumah Dani untuk membacakan surat Yasin bersama agar jin pesugihan itu pergi dari tubuh Sekar. Dan benar saja tak lama Sekar ini kembali mengalami kerasukan dan berontak karena ulah jin pesugihan itu. Ustadz ini pun terus membacakan Yasin dan lihat jin pesugihan itu semakin berontak dan tidak akan membiarkan mereka mengusir jin pesugihan itu dari tubuh Sekar. Karena kuatnya kekuatan jin pesugihan itu membuat Sekar benar-benar tak terkendali. Tetangga pun ketakutan dan pergi. Ustadz yang merasa geram ini ternyata malah diserang oleh jin pesugihan yang merasuki Sekar hingga ustadz tersebut meninggal dunia saat itu juga. Kekuatan jin pesugihan itu benar-benar kuat karena hanya orang yang berilmu lebih tinggi dari Ma Ambar yang mampu mengusirnya. Setelah kejadian itu Ratna dan Dani ini terlihat sudah sangat lelah. Namun Dani ini mendapat kabar dari Birodiah kalau ada ustadz bernama Kiai Bagja yang mungkin bisa menyembuhkan Sekar. Dan ketika Birodiah ingin ke rumah Sekar memberikan alamat Kiai Bagja, ternyata jin pesugihan itu meneror Birodiah karena tak senang Birodiah membantu Sekar. Dan karena hal itulah Birodiah pun meninggal dunia karena diserang oleh jin pesugihan itu. Terlihat esoknya Dani ini sudah menyiapkan sebuah tempat agar bisa membawa ibunya ke tempat Kiai Bagja. Tetapi sampai saat itu Birodiah belum juga datang. Akhirnya karena lama dan kondisi Sekar sudah semakin parah, Dani pun berusaha pergi ke rumah Birodiah. Namun benar saja terlihat di rumah Birodiah sudah ramai orang takziah karena Birodiah yang sudah meninggal dunia. Hal ini tentu membuat Dani sangat sedih, terkejut dan kebingungan. Namun ternyata Pak RT memberitahu kalau warga menemukan surat berisi alamat rumah Kiai Bagja saat Birodiah meninggal dunia. Mengetahui itu, akhirnya Dani ini langsung cepat membawa pergi ibunya ke tempat Kiai Bagja. Ternyata rumah Kiai Bagja sangat jauh. Saat itu Dani dan adik-adiknya ditemani oleh teman-temannya dan bos bengkelnya. Di tengah perjalanan mereka mengalami gangguan-gangguan aneh. Benar saja terlihat saat waktu sudah maghrib, bos Dani memutuskan untuk berhenti sejenak mampir sholat maghrib agar jin pesugihan itu semakin takut. Namun bukannya takut, saat mereka selesai sholat Sekar sudah hilang entah kemana. Dan dengan terpaksa mereka harus mencari Sekar di tengah hutan saat itu juga. Terlihat mereka menemukan Sekar dengan keadaan yang sudah kerasukan jin pesugihan itu. Dan ternyata teman-teman Dani sudah wafat diserang oleh Sekar. Dani dan bosnya sangat terkejut. Namun ketika Dani melihat teman yang satunya, bos Dani malah diserang juga oleh Sekar hingga wafat. Jin pesugihan itu benar-benar tak senang ada orang yang ingin mengusirnya dari tubuh Sekar. Dan ternyata Ratna dan Dodi ini menemukan ibunya yang akan menyerang mereka. Dan saat itu naasnya Dodi berhasil ditangkap oleh Sekar. Namun Dani ini datang. Namun tak lama datang seseorang yang menutup tubuh Sekar dengan kain putih hingga tak berdaya. Ternyata itu adalah Kiai Bagja untuk mengusir jin pesugihan itu dari tubuh Sekar. Karena orang yang ilmunya lebih tinggi dari dukun Ma Ambar lah yang mampu melepaskan jin pesugihan itu. Terlihat Kiai Bagja menyuruh mereka bertiga untuk membasuh wajah dengan air doa agar bisa membuka penglihatan gaib mereka. Dan benar saja mereka melihat sosok jin pesugihan itu berontak tak terima. Namun Kiai Bagja langsung menutup kembali penglihatan gaib mereka. Lalu setelah itu Kiai Bagja memberikan beberapa syarat kepada mereka agar bisa mengusir jin pesugihan itu. Mereka harus mencari buah kelapa tunggal yang ada di pohon kelapa dan tanah kuburan Ma Ambar yang dulu jadi tempat pesugihan Sekar. Mau tidak mau mereka harus memenuhi syarat itu agar bisa menyelamatkan ibu mereka. Ratna dan Dodi menyuruh Dani berhati-hati karena Danilah yang akan mencari semua syarat-syarat itu. Saat itu Kiai Bagja pun memberikan sebuah jimat agar Dani bisa melawan gangguan saat sedang mencari syarat-syarat itu. Dani pun benar-benar cemas saat itu, namun ia bertekad demi kesembuhan ibunya. Dani pun langsung pergi. Sedangkan Sekar ini terlihat terus dibacakan doa oleh Kiai Bagja. Terlihat Dani ini mendatangi kuburan Ma Ambar. Benar, warga di sana menjawab pertanyaan Dani kalau ada kuburan Ma Ambar di sana. Dan karena kuburan Ma Ambar masih termasuk kuburan baru, akhirnya dengan mudah Dani menemukan kuburan Ma Ambar. Namun ketika ingin mengambil tanah kuburan itu, muncul sosok hantu yang melarang Dani untuk mengambil tanah kuburan itu. Bahkan ternyata tanah kuburan itu dipenuhi oleh belatung. Walau merasa cemas, Dani terus saja ingin mengambil tanah itu.
itu, tetapi malah banyak pocong yang mendekati Dani. Dani benar-benar terkejut dan takut saat itu, karena pocong itu ingin menghimpit Dani. Namun karena kuatnya doa Kiai Bagja, Ratna, dan Dodi, akhirnya Dani menjadi ingat ada jimat dari Kiai Bagja yang bisa membantunya. Dan benar saja, ketika jimat itu digunakan, pocong-pocong itu seketika menghilang dan tak mengganggu Dani lagi. Saat itu Dani benar-benar masih kesal dan cemas atas apa yang baru ia hadapi. Tapi ia harus terus mencari syarat terakhir, yaitu buah kelapa tunggal demi kesembuhan ibunya. Apalagi terlihat kondisi Sekar saat itu sudah semakin parah dan selalu muntah cairan hitam. Dan ternyata ketika Dani berdoa meminta pertolongan Allah, Dani akhirnya melihat ada buah kelapa tunggal di sana. Dani benar-benar lega dan senang saat itu. Namun terlihat di sisi lain, Sekar ini sudah semakin parah dan jin pesugihan yang ada di tubuh Sekar sudah terus berontak ingin mengambil nyawa Sekar saat itu sebagai tumbal. Bahkan saat itu Sekar sudah mampu terbangun untuk melawan Kiai Bagja. Dan karena kekuatan besar yang dimiliki oleh jin pesugihan itu membuat Kiai Bagja dalam bahaya. Sedangkan saat itu Dani belum datang juga sambil membawa syarat-syarat dari Kiai Bagja. Saat itu jin pesugihan tak terima dan berontak ingin melawan Kiai Bagja. Jin pesugihan pun ingin menyerang Kiai Bagja saat itu. Namun untungnya Kiai Bagja kembali menyerang jin pesugihan itu. Raga Sekar menjadi babak belur akibat kerasukan jin pesugihan. Saat itu pun Kiai Bagja berusaha mengendalikan jin pesugihan itu. Jin pesugihan itu pun menjadi tak bisa mengendalikan dirinya karena diputar-putar oleh Kiai Bagja. Dan setelah itu Kiai Bagja pun menyuruh jin pesugihan itu untuk keluar dari tubuh Sekar atau Kiai Bagja akan memusnahkan jin pesugihan itu. Namun jin pesugihan itu malah menyerang Kiai Bagja hingga terpental. Jin pesugihan itu pun menjadi sangat menyeramkan dan terus ingin menyerang Kiai Bagja. Dan melihat fenomena itu, Kiai Bagja pun mengeluarkan keris keramatnya yang bertuliskan ayat-ayat Allah. Dan benar saja Sekar ini melompat menyerang Kiai Bagja karena ulah jin pesugihan itu. Namun akhirnya kaki Kiai Bagja terkena serangan Sekar. Hingga akhirnya jin pesugihan itu kembali menyerang Kiai Bagja dan Kiai Bagja langsung melakukan perlawanan hingga Sekar terpental jatuh. Saat itu raga Sekar sudah sangat lemas tak berdaya. Namun Kiai Bagja memastikan kalau jin pesugihan itu benar-benar keluar dari tubuh Sekar. Namun ketika Kiai Bagja ingin memeriksa kondisi Sekar, ternyata jin pesugihan yang ada di tubuh Sekar langsung menyerang Kiai Bagja saat itu. Ratna dan Dodi sangat terkejut saat itu. Kiai Bagja terus menahan serangan dari Sekar, namun akhirnya Kiai Bagja tak sadarkan diri. Dan kini jin pesugihan yang merasuki Sekar ternyata ingin menyerang Ratna dan Dodi. Namun ketika akan menyerang, tiba-tiba Dodi berkata kalau jangan serang kami karena kami sayang dengan ibu. Mendengar itu Sekar langsung terdiam tak jadi menyerang Dodi. Seketika Sekar langsung sadar dan sedih di hadapan Dodi. Di sini Ratna dan Dodi benar-benar sedih dengan semua itu. Namun tak lama Sekar kembali kerasukan jin pesugihan itu. Namun untungnya Dani datang menahan sang ibu. Dan ternyata Kiai Bagja ini sudah sadar dan langsung menyiramkan air kelapa tunggal ke arah Sekar. Dan seketika saja Sekar menjadi tak berdaya untuk menyerang siapapun yang ada di sana. Dan setelah itu Kiai Bagja mengarahkan Sekar untuk berbaring dan memanggil anak-anak Sekar untuk mendekat ke ibunya. Ternyata saat itu Kiai Bagja memberikan air kelapa tunggal itu ke anak-anak Sekar dan membalurkan air kelapa tunggal itu ke seluruh tubuh Sekar. Namun seperti ada sosok yang memasuki tubuh Ratna dan mereka tak ada yang sadar. Namun tak lama Sekar akhirnya sadar karena jin pesugihan itu sudah keluar dari tubuhnya. Dan Kiai Bagja langsung menyuruh anak-anak Sekar memberikan Sekar minum. Namun ternyata ajal Sekar sudah segera datang. Sekar pun dituntun Kiai Bagja dan anak-anaknya untuk membaca syahadat. Dan setelah itu Sekar pun akhirnya meninggal dunia. Namun setelah kematian Sekar, ternyata terlihat Ratna ini seperti ada sosok gaib di dalam tubuhnya. Nantikan film keren lainnya tetap